Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu berdiri siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fansarafa, lalu beliau pulang ilal Madinati, ke Madinah. Wa a'lamahum, dan menceritakan siapa Nabi hum, kepada para sahabat, qissatahum, akan kisahnya mereka Bani Quraidah, bi qissatihim, dengan kisahnya mereka Bani Quraidah. Akhirnya salah seorang dari Bani Quraidah itu, mereka menyuruh orang suruhan untuk menjatuhkan batu besar, menjatuhkannya dari atas. Rasulullah kan beliau bersandar, duduk bersandar di di dindingnya bangunan yang tinggi atau semacam benteng. Kemudian orang-orang Bani Quraidah itu, siapa tadi namanya, Amr bin Jihash, menyuruh salah seorang dari mereka untuk melempari Rasulullah dari atas dengan batu besar. Rasulullah tahu, diberitahu oleh malaikat Jibril. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah diberitahu oleh malaikat Jibril kalau ada orang yang merencanakan untuk melempari Nabi dengan batu. Hanya beliau berdiri, kemudian beliau langsung pulang ke Madinah. Wa qad qila, dan sungguh dikatakan, inna qaulahu ta'ala, sesungguhnya firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkuru nikmatallahi alaikum, uzkuru, ingatlah nikmatullah, akan nikmat Allah, alaikum, atas kalian, idh hamma qaumun, ketika merencanakan qaumun, siapa satu kaum, ayyabsutu ilaikum aydiyahum, begitu lanjutannya. Inna qaulahu ta'ala fi hadhil qissati, tentang kisah ini, nazalat, turun. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini turunnya tentang cerita tadi itu. Wa haka as-Samarqandi, dan menceritakan siapa as-Samarqandi, annahu, bahwa sesungguhnya, kharaja, keluar siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau keluar ila Bani Nadir, ke perkampungan Bani Nadir. Sama ini perkampungannya orang Yahudi. Yahudi itu ada 3 di Madinah, ya, di Madinah sana. Ada Bani Bani Quraidah, ada Bani Nadir, dan ada Bani Qainuqa. Allahumma shalli ala Muhammad. Yasta'inu fi aklil kilabiyaini alladaini qatalahuma Amr bin Umayyah. Beliau keluar ke perkampungan Bani Nadir, yasta'inu, minta pertolongan atau minta bantuan, ya, fi aklil kilabiyaini, tentang diatnya 2 laki-laki yang berasal dari kilab. Fi aklil kilabiyaini, tentang diatnya 2 orang yang berasal dari suku kilab. Alladaini qatalahuma, yang telah membunuh huma, kepada keduanya. Kedua laki-laki dari kilab itu, siapa yang membunuh? Amr bin Umayyah. Siapa Amr bin Umayyah? Faqala lahu Huyai ibn Akhtab, lalu berkata lahu, kepada Nabi, Huyai ibn Akhtab. Siapa Huyai bin Akhtab? Ini pemimpinnya Yahudi, kalau tidak keliru pemimpinnya Yahudi Bani Nadir, Huyai bin Akhtab. Ini yang kelak ketika perang Khandaq, setelah selesai dari perang Khandaq itu perang Ahzab. Dalam Al-Quran itu ada surat Al-Ahzab. Itu kan menceritakan peristiwa perang Khandaq. Disebut perang Khandaq karena pada waktu itu Rasulullah membuat Khandaq. Khandaq itu artinya apa? Parit yang besar, yang dalam, di sekeliling kota Madinah. Ternyata pada waktu perang Khandaq ini kan kaum Quraisy Mekah itu berkoalisi. Jadi bukan hanya partai sekarang saja yang ada koalisi. Orang-orang Quraisy Mekah juga berkoalisi dengan beberapa kelompok dari Yahudi Madinah untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penduduk Yahudi Madinah ini, mereka berkhianat karena mereka sudah
membuat perjanjian dengan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah pertama kali datang ke Madinah, Rasulullah akan membuat perjanjian damai dengan seluruh penduduk Madinah dari berbagai macam golongan, dari berbagai macam ras, dari berbagai macam agama, yang dikenal dengan nama apa? Mitsaqul Madinah. Perjanjian perdamaian kerjasama untuk menjaga kota Madinah dari serangan musuh. Tapi ternyata kok orang Yahudi dari sebagian orang Yahudi di Madinah ini, mereka berkoalisi dengan musuh, berkoalisi dengan orang-orang Quraisy untuk menyerang Rasulullah SAW. Jadi koalisinya ada agak banyak waktu itu. Ada Yahudi Madinah, kemudian ada suku Ghatafan, itu berkoalisi juga dengan Quraisy Mekkah, mengepung Rasulullah di kota Madinah. Lalu setelah perang itu selesai, Rasulullah kemudian menindak tegas kepada orang-orang Yahudi Madinah yang sudah berkhianat karena melanggar perjanjian. Termasuklah pemimpin mereka siapa? Huyai bin Akhtab ini. Jadi nanti nasibnya Huyai bin Akhtab ini dipenggal lehernya. Kenapa? Karena dia yang merencanakan pengkhianatan itu, ya kan, yang menggerakkan komunitasnya orang-orang Yahudi untuk bekerja sama dengan pihak musuh, dengan kaum Quraisy. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi dihukum mati, ya kan, dihukum mati oleh Rasulullah SAW, Huyai bin Akhtab. Tapi di kemudian hari, Huyai bin Akhtab ini putrinya menjadi istrinya Rasulullah SAW. Siapa? Tidak tahu. Istrinya Nabi, nama-nama istri Nabi hafal apa tidak hafal? Oh, tidak hafal. Yang hafal cuma Aisyah istri Rasulullah. Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah, Hindun wa Zainabun kadza Juwairiyah, lil mu'minina ummahatun mardiyah. Siapa yang putrinya Huyai ini? Namanya Sofia. Itu kelak jadi istrinya Rasulullah SAW. Ya, setelah Huyai mati, Huyai akan mati dipenggal, dihukum mati karena telah berkhianat ini, menggerakkan umat Yahudi untuk bekerja sama dengan orang-orang Quraisy Mekah menyerang Rasulullah. Padahal Huyai bin Akhtab termasuk orang Yahudi yang tinggal di Madinah, yang sudah membuat kerjasama, perjanjian kerjasama itu dengan Rasulullah SAW, berkhianat. Jadi suatu saat ini jadi mertuanya juga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Putrinya namanya siapa? Sofia, Sayyidah Sofiyah binti Huyai. Sofiyah binti Huyai. Cantik itu Sayyidah Sofiyah itu, dan dicemburui oleh Sayyidah Aisyah. Dicemburui. Sayyidah Aisyah pernah apa ya bahasanya ya, pernah mengeluarkan kata-kata yang agak sedikit kurang sopan tentang Sofiyah ini. Jadi Sayyidah Aisyah pernah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innaha laqasirah, sesungguhnya dia itu, maksudnya Sofiyah, pendek gitu. Pendek. Ya, kalau katanya orang Madura itu kan kortet kan gitu kan ya. Pendek. Rasulullah marah. Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, kamu telah mengeluarkan menegur Rasulullah, wahai Aisyah, kamu telah mengeluarkan kata-kata, kalimat yang seandainya kalimat itu diletakkan atau dicampur dengan lautan, maka seluruh lautan akan tercampuri dengan kalimat itu. Ini kemudian hadis yang termasuk hadis yang paling keras tentang larangan riba. Allahumma shalli ala Muhammad.
Tapi itu cerita rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu taala anhum wa anhunna ajma'in. Berkata Huyai bin Akhtab kepada Nabi, "Ijlis ya Abul Qasim, duduklah wahai Abul Qasim." Duduk wahai Abul Qasim, duduk. Abul Qasim ini kan kunyahnya Rasulullah, karena beliau punya putra namanya Qasim. Berapa putranya Nabi? Putra-putrinya berapa semua? Hah? Berapa? Oh? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu tidak hafal putra-putrinya Nabi. Kalau pemainnya Real Madrid hafal, pemainnya Barcelona hafal, sama tanggal lahirnya hafal. Putra-putrinya Rasulullah ada berapa? Mak itu pakan jana. Ada tuh 7. Qasim wa Abdullahi wa huwa tayyibu wa tahirun bidainida yulaqabu. Yang laki 3, yang perempuan 4. Yang laki itu Qasim, kemudian Abdullah, kemudian Ibrahim. Tetapi Ibrahim ini dari ibu namanya Maryah Al-Qibtiyah. Sedangkan 6, 1 itu dari Maryah, 6 sisanya itu dari Sayyidah Khadijah. Qasim, Abdullah. Yang perempuan siapa saja namanya? Putri-putrinya Nabi siapa? Yang perempuan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya laporkan kamu ke pengasuh ya, santrinya tidak hafal putra-putrinya Nabi. Sungguh nih saya laporkan. Gimana santri Sukoharjo kok tidak hafal putra-putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah. Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum, kemudian Sayyidah Fatimah. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Itu yang perempuan. Yang laki Qasim, Abdullah dengan Ibrahim. Tapi Ibrahim ini dari ibu siapa namanya? Maryah Al-Qibtiyah. Ya Abul Qasim, hatta nut'imaka wa nu'tiyaka ma sa'altana. Ijlis ya Abul Qasim, duduklah wahai Abul Qasim, hatta nut'imuka, sehingga kami bisa beri makan kepada kamu, wa nu'tiyaka, dan kami memberi kepada kamu, ma sa'altana, apa yang kamu minta kepada kami. Maksudnya ayo duduk-duduk, biar saya kasih makan dulu kan gitu. Mau disuguhkan makanan. Fajalasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Maka Rasulullah duduk bersama Abu Bakar dan Umar. Wa ta'amara Huyayyun. Wa ta'amara, dan ta'amara bersekongkol. Huyai, siapa Huyai? Huyayyun, siapa Huyai? Bersekongkol ma'ahum, bersama mereka, Bani Nadir itu, ala qatlihi, untuk membunuh Nabi. Fa'alama Jibril alaihi salam an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lalu memberitahu siapa Jibril, memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika, dengan itu. Faqama, lalu berdiri siapa Nabi, beliau bangun, ka'annahu yuridu hajatahu, seakan-akan Nabi yuridu hajatahu, hendak membuang hajatnya. Hatta dakhala al-Madinata, sehingga beliau masuk al-Madinata, ke Madinah. Wa dzakara ahlu tafsiri, dan menyebutkan siapa ahlu tafsir, makna al-hadisi, akan makna hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Aba Jahlin wa'ada Quraisyan, bahwa sesungguhnya Abu Jahal menjanjikan kepada orang-orang Quraisy, berjanji. Abu Jahal berjanji kepada orang-orang Quraisy, la in ra'a Muhammadan yusalli. Apa katanya Abu Jahal? In ra'a,
sungguh jikalau dia melihat Nabi Muhammad yusolli salat, la yata'anna raqabatahu, niscaya dia akan menginjak raqabatahu kepada lehernya Nabi. Abu Jahal berjanji kepada orang-orang Quraisy, kalau saya melihat Muhammad salat akan saya injak lehernya. Falamma sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Rasulullah salat, a'lamuhu, memberitahu siapa mereka Quraisy, memberitahu orang-orang Quraisy kepada Abu Jahal, itu Muhammad sedang salat kan gitu. Dulu Rasulullah kan salatnya di mana? Di Ka'bah itu ya, di Baitullah. Itu Muhammad sedang salat. Fa aqbala, lalu datang Abu Jahal. Falamma qaruba minhu, ketika mendekat siapa Abu Jahal minhu kepada Nabi, walla hariban, dia berpaling, hariban hale, melarikan diri, lari. Tiba-tiba saja dia berpaling, balik badan begitu, kemudian lari. Nakison ala agibaihi, nakison berbalik, ala agibaihi berbalik ke belakang. Wa muntaqiban biyadaihi, dan dia menutupi mukanya dengan niqab, dengan kain. Wa muntaqiban biyadaihi, dan dia menutupi wajahnya ya, atau kepalanya dengan kain. Biyadaihi, dengan menggunakan tangannya, maksudnya tangannya megang kain, kainnya ditutupkan di kepalanya. Muntaqiban biyadaihi. Fasuila, lalu ditanya siapa Abu Jahal. Abu Jahal ditanya, apa makburu, kan itu kan, katanya tadi mau menginjak lehernya kan. Faqala, lalu berkata siapa Abu Jahal, lamma danautu minhu, ketika aku mendekat minhu kepada dia, kepada Nabi maksudnya, ketika aku mendekat, asyraftu ala khandaqin mamlu'in naron. Asyraftu, aku nyaris, asyrafa itu nyaris ya, nyaris. Asyraftu ala khandaqin, nyaris masuk ke dalam jurang. Nyaris, hampir, nyaris itu hampir. Nyaris masuk ke dalam jurang, khandaqin jurang atau parit, mamlu'in naron, yang dipenuhi dengan api. Kitu ahwi alaihi, kitu hampir, ahwi aku jatuh, alaihi ke jurang itu. Wa absartu haulan aziman, wa absartu, dan aku melihat haulan aziman, kepada teror yang besar. Saya melihat kepada teror itu kan sesuatu yang menakutkan. Teror, tahu teror kan? Saya teror, kamu kan gitu, teror. Wa absartu, dan saya melihat haulan aziman, kepada teror yang besar, perkara yang menakutkan, yang sangat menakutkan. Wa khafaqa ajnihatan qad mala'atil ardh. Wa khafaqa, dan mengepakkan ajnihatan, kepada sayap-sayap. Mengepakkan apa? Haul itu, ajnihatan, kepada sayap-sayap, qad mala'atil ardh, yang memenuhi sayap itu al-ardh, kepada bumi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah berkata, kata Nabi, teror yang dilihat sama Abu Jahal itu siapa kan? Dia melihat ada sosok yang menakutkan, seperti teror haulan aziman, teror yang besar yang mengepakkan sayapnya itu memenuhi bumi. Kata Nabi, tilkal malaikatu, itu adalah malaikat. Laudana, seandainya mendekat siapa Abu Jahal, kalau Abu Jahal mendekat, lahtatafathu, niscaya akan menyambar siapa malaikat kepada Abu Jahal, udwan, satu anggota tubuhnya. Udwan, satu persatu anggota tubuhnya, begitu saja maknanya. Udwan, satu persatu anggota tubuhnya. Thumma unzila ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian unzila, diturunkan, ala Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diturunkan ayat kalla innal insana la yatgha.
ar-ra'ahu istawna inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u az-zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, itu kan Abu Jahal. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita alladhi yanha. Ara'aita akhbirni, beritahukan kepadaku alladhi yanha, tentang orang yang yanha, yang mencegah 'abdan kepada hamba idza shalla, ketika dia salat. Maksudnya siapa yang mencegah hamba ketika dia salat? Abu Jahal, ketika Abu Jahal mau mengganggu Nabi ketika Nabi sedang salat. Nah, itu. Manusia begitu. Kalla, ingatlah, innal insana la yatgha, sesungguhnya manusia la yatgha, ialah akan melakukan perbuatan yang togho. Togho itu melampaui batas atau sewenang-wenang. Sesungguhnya manusia itu akan berbuat sewenang-wenang. Kapan itu? Ar-ra'ahus tamna, ketika dia melihat dirinya itu istauna, melihat dirinya itu soki, melihat dirinya itu tidak butuh kepada orang lain, melihat butuhnya itu lebih, melihat dirinya itu lebih dari orang lain, melihat dirinya itu ya paling hebat dan semacamnya. Biasanya orang kalau seperti itu, hati-hati, orang itu cenderungnya berbuat toh. Kalla innal insana la yatgha, sesungguhnya manusia itu akan melakukan perbuatan yang sewenang-wenang, melakukan perbuatan yang melampaui batas. Kapan? Ar-ra'ahus tauna, ketika insan melihat kepada dirinya istauna, tidak butuh. Saya tidak butuh orang lain, saya tidak butuh. Orang tidak butuh itu kan merasa abaan soki, atau merasa dirinya mampu, merasa dirinya paling hebat, paling pintar, paling segalanya sudah. Orang merasa dirinya paling itu, hati-hati, cenderungnya dia akan akan berbuat toho, berbuat sesuatu yang sewenang-wenang, melampaui batas. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah radhiyallahu anhu, beliau Sayyidina Ali pernah doa apa katanya Sayyidina Ali? Allahumma aghnini 'anil khalqi, ya Allah buat saya aghnini, buat saya kaya dari makhluk. Apa maksudnya? Buat saya tidak butuh dari makhluk. Ditegur oleh Rasulullah SAW. Wahai Ali, katanya Nabi, kamu doanya keliru. Karena bagaimanapun manusia itu pasti butuh kepada sesama makhluknya. Kamu kalau mau doa yang benar itu, Allahumma aghnini an syirari khalqika, ya Allah aghnini, buat saya kaya, buat saya tidak butuh, an syirari khalqika, dari makhlukmu yang buruk. Atau Allahumma aghnini an syururi khalqik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, lanjut ya. Wa yurwa, dan diriwayatkan anna Syaibah ibn Uthman al-Hajabi, bahwa sesungguhnya Syaibah bin Uthman al-Hajabi, adrakahu, menjumpaihu kepada Nabi yauma Hunainin, pada waktu perang Hunain. Syaibah bin Uthman al-Hajabi menjumpai Nabi ketika perang Hunain. Wa kana Hamzatu, dan ada siapa Hamzah paman Nabi. Qad qatala abahu wa ammahu, telah membunuh siapa Hamzah, membunuh kepada ayahnya Syaibah dan pamannya Syaibah. Sayyidina Hamzah pernah membunuh ayah dan pamannya Syaibah ini pada waktu perang Badar berarti. Faqala, lalu berkata siapa Syaibah bin Uthman, al-yauma udriku sa'ri min Muhammad. Al-yauma, pada hari ini, udriku sa'ri, saya akan menemukan dendam saya min Muhammadin, terhadap Muhammad. Hari ini saya akan menemukan dendam saya, maksudnya hari ini saya akan membalaskan
dendam saya kepada Nabi. Falamma ikhtalatan nasu, maka ketika ikhtalata bercampur, berbaur, an-nasu siapa manusia, atahu datang siapa Syaibahu kepada Nabi, min khalfihi dari belakangnya Nabi. Ketika Rasulullah berbaur, bercampur dengan manusia, ya kan, Syaibah dia dari belakang, mengendap-endap dari belakang. Wa rafa'a sayfahu, dan mengangkat siapa Syaibah sayfahu kepada tangannya. Pokok tangannya apa? Mengangkat kepada pedangnya, liyasubbahu alaihi, untuk dia subbahu, untuk menuangkan. Makna asalnya liyasubbahu, untuk menuangkan siapa Syaibahu kepada pedang itu, alaihi atas Nabi. Maksudnya menuangkan, maksudnya pedangnya mau dipukulkan. Qala, berkata siapa Syaibah, Syaibah berkata, lamma danautu minhu, ketika aku mendekat minhu kepada Nabi, irtafa'ali syuwadun min narin, irtafa'a naik, li kepadaku, syuwadun apa nyala api, syuwadun min narin apa nyala dari api, asra'u minal barqi, asra'u yang lebih cepat, minal barqi dari petir atau dari kilat yang menyambar. Lamma danautu minhu, ketika aku mendekat minhu kepada Nabi, irtafa'ali naik, li kepadaku, syuwadun apa nyala api, min narin nyala api, asra'u yang lebih cepat, minal barqi daripada kilat yang menyambar itu. Fawallaitu hariban, lalu aku berpaling, hariban halim melarikan diri. Wa ahassa bi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa ahassa, dan merasa, bi denganku, maksudnya merasakan keberadaanku, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah merasa kalau saya ada di belakangnya. Fada'ani, lalu beliau memanggil nih kepadaku. Fawada'a yadahu, lalu beliau Nabi meletakkan tangannya ala sadri, ke dadaku. Beliau meletakkan tangannya ke dadaku. Wa huwa, sedangkan adapun Nabi, abghadul khalqi ilayya, adalah makhluk yang paling aku benci. Fama rafa'aha, maka beliau tidak mengangkat kepada tangan itu, illa wa huwa ahabbul khalqi ilayya, kecuali Nabi adalah makhluk yang paling aku cintai. Dari benci berubah menjadi cinta. Begitu cepatnya kan. Itu kalau sudah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu Rasulullah begitu, ya kan. Begitu Rasulullah sadar kalau ada orang yang mau menyerangnya, dipanggil sama Nabi, sini. Hanya Rasulullah pegang dadanya orang ini. Ketika Rasulullah megang dadanya, Rasulullah masih orang yang paling dia benci. Tapi setelah dipegang, belum Rasulullah mengangkat tangannya dari dada orang ini, katanya dia apa? Rasulullah sudah menjadi orang yang saya cintai. Sesaat. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa qala li, dan berkata siapa Nabi li kepadaku, udnu, mendekatlah kamu, faqatil, lalu berperanglah kamu. Fataqaddamtu amamahu, lalu aku maju amamahu, di depan Nabi. Adribu bisayfi, aku memukul bisayfi, dengan pedangku. Wa aqihi binafsi, dan aku melindungi kepada Nabi, binafsi, dengan diriku. Walau laqitu abi tilka sa'ata, seandainya saya bertemu dengan ayah saya, tilka sa'ata, pada waktu itu, la'auqa'tu bihi dunahu, niscaya aku jatuhkan bihi, dengan pedang ini, dunahu, ke arah ayah saya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dipanggil oleh Nabi, Rasulullah meletakkan tangannya, dia berubah menjadi orang yang paling mencintai Nabi, katanya Rasulullah. Udnu, mendekatlah kamu, faqatil, kemudian ayo ikut saya berperang. Ini kan peristiwanya, ini kan terjadinya pada waktu apa itu? Perang Hunain. Perang. Maju langsung. Padahal tadi mau membunuh Nabi, langsung maju berperang. Melindungi, wa akihi binafsi, saya lindungi Nabi dengan diri saya.
Seandainya pada waktu itu saya ketemu dengan ayah saya, maksudnya seandainya ayahnya masih hidup, kemudian ada di pihak musuh, maka pedang ini akan saya jatuhkan kepada ayah saya. Yang tadinya dendam, mau membalaskan dendam ayahnya kepada Nabi, berubah 180 derajat. Kalau ayah saya masih hidup, ada di depan saya mau melawan saya jatuhkan pedang ini ke ayah saya. Nikmat berkumpul dengan Rasulullah itu nikmat. Memandang wajah Rasulullah SAW itu nikmat. Makanya kan manusia yang paling beruntung itu ya manusia yang hidup sezaman dan beriman tentunya kepada Rasulullah SAW. Itu sudah karomah yang paling tinggi, kemuliaan yang paling tinggi ya ketika bisa bersahabat, menjadi sahabatnya Rasulullah SAW. Makanya kan dikatakan bahwa kenapa para sahabat Nabi itu kok tidak banyak cerita karomah-karomahnya, tidak seperti wali-walinya Allah yang hidup di zaman belakangan, ya kan? Kalau wali-walinya Allah yang hidup di zaman agak belakang itu kan banyak cerita karomah-karomah itu. Karomah yang maknanya amrun khariqun lil adah itu, ya kan? Perkara yang khariq lil adah. Cerita walinya Allah yang mungkin bisa terbang, atau cerita walinya Allah yang tayyul ardi. Tayyul ardi itu bisa melipat bumi, maksudnya melipat bumi dalam waktu yang berdekatan atau waktu yang bersamaan, ada di beberapa tempat. Banyak wali-walinya Allah yang dapat karomah seperti itu. Tapi itu kok tidak terjadi. Bukan tidak terjadi, kok jarang, kok sedikit sekali sahabat-sahabat Rasulullah SAW ada cerita karomah-karomah seperti itu. Dijawab karena sahabat Nabi sudah mendapatkan karomah yang paling besar daripada karomah-karomah yang lain. Apa? Karomah karena suhbah, menjadi sahabatnya Rasulullah SAW. Itu kan sudah karomah yang paling besar. Sudah karomah yang paling besar, menjadi sahabatnya Rasulullah SAW. Ya karomah itu, karomah yang paling besar. Wa an Fudalah ibn Umair, dan dari Fudalah ibn Umair qala, berkata siapa Fudalah, aradtu qatlan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku hendak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Fudalah, amal fathi, pada waktu peristiwa Fathu Makkah. Amal fathi, pada waktu peristiwa Fathu Makkah. Wa huwa yatufu bil bait, wa huwa, sedangkan Nabi yatufu bil baiti, beliau bertawaf bil baiti, di Baitullah. Falamma danautu minhu, ketika aku mendekat minhu, kepada Nabi, ketika aku mendekat kepada Nabi, qala, beliau berkata, afudalah, Fudalah. Qultu, aku menjawab, na'am, iya. Allahumma shalli ala Muhammad. Qala, berkata siapa Nabi, ma kunta tuhadditsu bihi nafsaka, ma kunta, apa yang kamu bisikkan, bihi dengan emma, nafsaka, kepada diri kamu, apa yang kamu bisikkan ke diri kamu, kan begitu kan. Qultu, aku berkata, la syai'a, tidak ada. Padahal tadi mau membunuh Rasulullah SAW. Fadhahika, lalu tertawa siapa Nabi. Wastaghfarali, dan beliau Nabi memintakan ampunan untukku. Wa wada'a yadahu ala sadri, dan beliau meletakkan tangannya ala sadri, atas dadaku. Fasakana qalbi, lalu menjadi tenang qalbi, hati saya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Fa wallahi, maka demi Allah, ma rafa'aha, tidak mengangkat siapa Nabi kepada tangannya itu. Beliau tidak mengangkat tangannya dari dadaku, hatta, sehingga, ma khalaqallahu syai'an ahabba ilayya minhu, sehingga tidak pernah Allah menciptakan sesuatu yang lebih aku cintai minhu, daripada Nabi.
hampir sama dengan yang di atas tadi. Dari benci menjadi cinta. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qala Fudalah, berkata siapa Fudalah, faraja'tu ila ahli, lalu aku pulang, ila ahli, kepada keluargaku, lalu saya pulang. Famarartu bimra'atin kuntu atahaddatsu ilaiha, famarartu, lalu aku lewat, bimra'atin, bertemu dengan seorang perempuan, kuntu atahaddatsu, yang aku biasa berbincang-bincang, ilaiha, kepada imra'ah itu. Famarartu bimra'atin, lalu aku lewat bertemu dengan seorang perempuan, kuntu atahaddatsu, yang aku biasa berbincang-bincang, ilaiha, kepada perempuan itu. Faqala, lalu berkata siapa perempuan itu, halumma ilal hadis, kemari, ayo ke sini, ilal hadis, kita ngobrol-ngobrol, kan gitu maksudnya. Halumma ilal hadis, kemari, ilal hadisi, untuk ngobrol-ngobrol, untuk bincang-bincang. Fakultu, lalu aku berkata, kata Fudalah, la, enggak, sudah tak kaderui, sudah, karena di hatinya sudah dipenuhi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, murid yang sejati begitu, santri yang ongkuan itu sudah cinta sama kiainya, sudah tak kaderui sama yang lain, sudah. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa ba'atha Fudalatu, dan berjalan cepat siapa Fudalah. Imba'atha, berjalan cepat, kayak keburu pingin segera nyampe ke rumahnya begitu. Yaqulu, hale berkata siapa Fudalah sambil melantunkan syair. Qalat halumma ilal hadithi, fakultu la ya'ba alayya Allahu wal islamu, law ma ra'aitu Muhammadan wa qabilahu bil fathi yawma tukassarul asnamu, la ra'aitu dinallahi adha bayyinan wasyirka yawsha wajhahul idlamu. Qalat, berkata siapa perempuan itu, berkata perempuan itu, halumma ilal hadis, marilah, kemarilah, ilal hadisi, untuk berbincang-bincang. Fakultu la, lalu aku mengatakan, la, tidak. Ya'ba alayya, melarang, tidak menghendaki, alayya, atasku, Allahu, siapa Allah, wal islamu, dan juga Islam. Law ma ra'aitu Muhammadan, seandainya aku tidak melihat, Muhammadan, kepada Muhammad, wa qabilahu, dan kelompoknya atau golongannya Muhammad, bil fathi, pada waktu peristiwa Fathu Makkah, yauma tukassarul asnamu, ketika dihancurkan al asnamu, apa, berhala-berhala. Seandainya pun saya tidak melihat Nabi Muhammad pada waktu itu, la ra'aitu dinallah, niscaya saya melihat dinallahi, kepada agama Allah, adha bayyinan, ialah menjadi jelas, adha ialah menjadi apa, dinallah, bayyinan, jelas, menjadi jelas. Wasyirka ay wa ra'aitu syirka, dan saya melihat syirik, dan saya melihat asyirka, kepada syirik, yausha, menutupi, wajhahu, akan wajahnya syirik, menutupi, al-idlamu, apa, kegelapan. Kalaupun saya tidak berjumpa dengan Nabi pada waktu Fatih Mekah, maka saya juga akan melihat bahwa agama Allah ini akan menjadi jelas, menjadi terang benderang, menjadi jaya, dan saya akan melihat bahwa syirik itu akan diliputi oleh kegelapan. Itu Fudalah. Berarti iman sudah benar-benar merasuk ke dalam hatinya sudah. Wa min masyhuri dzalika, dan juga termasuk masyhurnya dzalik, masyhurnya itunya maksudnya kamalu hifdzillahi lahu, kesempurnaan penjagaan Allah untuk Nabi. Khabaru Amir ibn Tufail, adapun ceritanya Amir bin Tufail, wa Arbad ibni Qaisin, dan Arbad bin Qais, hina wafada ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina wafada, ketika keduanya
menjadi utusan, ketika keduanya menjadi utusan ala nabi, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi utusan apa? Menjadi utusan kaumnya. Karena Rasulullah sering didatangi oleh kabilah-kabilah yang ada di sekitar wilayah Arab sana. Jadi mereka mengirimkan delegasi orang, mengutus beberapa orang sebagai delegasi perwakilan dari kaum, dari kabilah-kabilah yang ada di wilayah Arab untuk menemui siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kapan? Ketika Rasulullah sudah semakin masyhur, semakin keramat. Maksudnya keramat bahasa Madura, sudah semakin terkenal, Islam sudah semakin jaya. Orang kan sudah semakin melihat, itu ya ternyata Muhammad yang mungkin 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu tak pakai erekan sama orang-orang Mekah kan gitu kan. Sekarang sudah pengikutnya sudah banyak seperti itu. Hanya orang-orang kan jadi tertarik untuk apa? Untuk datang, untuk pingin tahu seperti apa ajaran agamanya Nabi. Jadi banyak suku-suku yang ada di sekitar wilayah Arab sana, mereka mengirimkan utusannya. Tapi tidak semua utusannya niatnya bagus. Termasuk ini niatnya awalnya tidak bagus, ini niatnya. Kita baca ini. Wa kana Amir, dan ada siapa Amir ini? Amir bin Tufail. Qala lahu, berkata lahu kepada Arbad, ana ushghilu anka wajha Muhammadin, aku akan menyibukkan angka dari kamu wajha Muhammadin, kepada wajahnya Muhammad. Maknanya apa? Aku akan mengalihkan angka dari kamu wajah Muhammadin, perhatiannya Muhammad. Saya mau ngobrol-ngobrol sama Muhammad, saya akan alihkan perhatiannya Muhammad dari kamu. Fadribhu anta, maka pukullah hu Muhammad, anta kamu. Ketika saya mengalihkan perhatiannya Muhammad, nanti kamu pukul. Maksudnya pukul itu suruh bunuh kan, begitu kan. Falam yarahu fa'ala syai'an, falam yarahu, lalu tidak melihat siapa Amir, tidak melihat hu kepada Arbad itu, fa'ala syai'an, melakukan apapun, tidak melihat melakukan apapun, diam saja, medek. Falamma kallamahu fi dzalika, maka ketika berbicara siapa Amir hu kepada Arbad fi dzalika, tentang itu, qala lahu, berkata siapa Arbad lahu kepada Amir, wallahi, demi Allah, ma hamamtu an adribahu, aku tidak berencana, aku tidak menginginkan an adribahu, untuk memukul kepada dia, illa wajadtuka baini wa bainahu, kecuali aku menemukan kamu berada di antara aku dan di antara dia. Afa adribuka, apakah saya mau mukul kamu? Apa berarti? Berarti pandangannya oleh Allah dibuat kabur. Kata Arbad, ya kan, kata Amir tadi, kenapa kamu kok tidak jadi yang mau mukul, yang mau membunuh Muhammad? Kata Arbad, ketika saya mau membunuh dia, saya melihat kamu ada di antara saya dengan dia. Apa saya harus membunuh kamu, kan gitu maksudnya. Jadi dibuat kabur pandangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min ismatihi ta'ala lahu, dan ialah termasuk perlindungan Allah lahu kepada Nabi, anna katsiran minal yahudi, bahwa sesungguhnya banyak minal yahudi, dari orang-orang Yahudi, wal kahanati, dan dukun-dukun atau paranormal, anzaru bihi, mereka memberi peringatan, bihi, tentang Nabi, wa ayyanuhu li Quraisyin, wa ayyahu, dan mereka mentakyin, mereka memberi ciri-ciri, ya, wa ayyanuhu, dan mereka memberi ciri-ciri hu kepada Nabi, di Quraisyin, terhadap orang Quraisy, wa akhbaruhum, dan mereka memberitahu hum kepada Quraisy, bisatwatihi bihim, bisatwatihi, dengan kekuasaannya Nabi, bihim, terhadap mereka orang-orang Quraisy, wa hadduhum ala qatlihi, dan mendorong
atau mendesak siapa mereka, al-yahud wal kahana, mendorong mendesak kepada orang-orang Quraisy ala qatlihi, untuk membunuh Nabi. Fa'asamahullah, lalu melindungi kepada Nabi siapa Allah, hatta balagha fihi amruhu, hatta balagha, sehingga balagha sampai fihi di dalam Nabi, amruhu apa, urusan Allah. Rasulullah itu beliau kabar tentang apa, tentang kelahirannya, kabar tentang kenabiannya itu sudah diramalkan jauh-jauh hari sebelumnya. Orang-orang Yahudi mereka tahu itu. Mereka tahu kalau akan diutus nabi terakhir dari Makkah. Mereka tahu kalau akan ada nabi terakhir. Dan orang Yahudi itu iri. Kenapa iri? Karena mereka mengharap nabi terakhir itu berasal dari Bani Israel. Tapi ternyata kan tidak. Nabi terakhir yang Allah pilih ternyata dari Bani Ismail, bukan dari Bani Israel. Jadi iri orang-orang Yahudi. Jadi mereka ingin menutupi kenyataan dan ingin menutupi kebenaran. Padahal mereka tahu, mereka baca di kitab sucinya kok. Di kitab Taurat jelas-jelas Rasulullah itu sudah disebutkan di dalam kitab-kitab suci umat terdahulu bahwa akan ada nabi terakhir, ciri-cirinya begini. Itu disebutkan ciri-cirinya nabi di dalam kitab-kitab suci umat terdahulu. Taurat, Injil, kitab-kitabnya nabi umat-umat terdahulu itu ada disebutkan. Cuman karena orang Yahudi ini iri, hasad, mereka mengharap nabi terakhir itu berasal dari Bani Israel, dari kelompoknya mereka. Jadi tidak nerima. Gimana sih orang kalau hasud itu kan tidak nerima kenyataan. Orang kalau punya penyakit hasad itu, iri atau dengki, itu kan tidak bisa menerima kenyataan. Sudah nyata terjadi, tetap tidak nerima. Akhirnya apa? Akhirnya kan seringkali orang hasad ini kan perilakunya kan di luar nalar. Tidak masuk akal perilakunya orang yang hasad ini, orang yang iri. Kenapa? Karena tidak bisa menerima kenyataan. Iri. Orang Yahudi begitu. Jadi mereka berupaya untuk berupaya untuk agar Muhammad ini tidak lahir, agar Muhammad ini tidak besar, agar Muhammad ini tidak hidup, kan begitu kan orang-orang Yahudi. Kecuali hanya sebagian orang-orang saja yang yang objektif, sebagian orang-orang saja yang memang tidak ada penyakit iri, tidak ada penyakit dengki. Seperti siapa? Seperti ceritanya pendeta itu kan. Pendeta siapa itu? Bahira. Pendeta Bahira atau pendeta Buhaira. Ketika Rasulullah dibawa pamannya Abu Talib, dibawa pamannya berdagang ke negeri Syam. Waktu itu Rasulullah masih kecil. Itu kan pendeta Bahira yang memberitahu kepada Abu Talib, kalau itu anak yang kamu bawa itu akan menjadi nabi. Tolong dijaga anak itu, terutama dijaga dari orang-orang Yahudi. Kalau orang Yahudi sampai tahu, bisa dibunuh itu anak itu. Bahira. Padahal Abu Talib ini menyembunyikan identitasnya Nabi. Itu kan ceritanya begini. Waktu itu Abu Talib bersama rombongannya, Rasulullah dibawa masih kecil. Itu Rasulullah ditinggal di luar. Abu Talib itu diundang oleh pendeta Bahira tadi, diundang jamuan makan di kuilnya atau di tempat ibadahnya. Rasulullah disuruh untuk menjaga barang-barang dagangannya di luar. Jadi Rasulullah duduk di bawah pohon. Bahira itu melihat dari jendela kuilnya, jendela tempat ibadahnya, melihat anak itu. Kok anak ini ciri-cirinya mirip seperti ciri-ciri yang pernah saya baca di kitab suci, kan begitu. Karena Bahira ini orang yang objektif, pendeta, orang yang mempelajari dan menelaah kitab suci. Akhirnya semakin penasaran sama identitas anak kecil ini. Begitu Abu Talib bersama teman-temannya itu masuk, kan diundang jamuan makan, akhirnya nanya, itu anak kecil yang di luar itu siapa, kan begitu kan. Kemudian Abu Talib mengatakan, oh itu anak saya. Karena Abu Talib ini kan dari saking sayangnya kepada Rasulullah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai diperlakukan seperti anak sendiri. Itu anak saya, katanya Abu Thalib. Itu pendeta Bahira langsung mengatakan, bohong kamu, anak itu tidak mungkin punya ayah. Kaget yang namanya Abu Thalib. Mak tahu kan, kayak itu kan, mak tahu kan, kok tahu kamu. Akhirnya diajak bicara berdua, pembicaraan rahasia sini. Kemudian dikasih tahu sama pendeta Bahira, ya kan, kalau memang ciri-ciri anak itu sama seperti yang saya sebutkan, maka anak itu adalah anak yang kelak akan dipilih oleh Allah menjadi nabi terakhir. Dan tolong jaga anak itu, jangan sampai identitas anak itu ketahuan sama orang-orang Yahudi, karena mereka pasti akan mencelakakan anak itu. Bahira, orang-orang Yahudi, kemudian kahanah, dukun-dukun itu yang peramal-peramal dan semacamnya itu tahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi beliau Rasulullah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia kan bisa berencana, tapi kan segala sesuatunya apa katanya Allah. Ana urid anta turid wallahu yaf'alu ma yurid wallahu fa'alun lima yurid. Saya boleh berencana ini, kamu boleh punya keinginan ini, tapi semuanya kan Allah fa'alun lima yurid. Idza aradallahu syai'an hayya'a asbabah, katanya. Kalau Allah itu sudah menghendaki sesuatu, idza aradallahu syai'an, apabila Allah menghendaki sesuatu, hayya'a asbabahu, Allah akan mempersiapkan sebab-sebabnya. Kalau sudah Allah sendiri yang mempersiapkan, siapa yang bisa menghalangi Allah? Kamu mau punya makar seperti apa? Kamu mau punya rencana busuk seperti apa? Kamu mau menghalang-halangi rencana Allah seperti apa? Mau melawan Allah kamu, mircat. Benikun mircat, ya kan? Tak ada, nihil sama sekali. Kalau sudah Allah berkehendak, idza aradallahu syai'an hayya'a asbabah, Allah akan mempersiapkan sebab-sebabnya. Hanya tinggal mengucapkan kun fayakun saja. Jadi betapapun orang-orang yang membenci Nabi atau orang-orang Yahudi dan kahanah ini, mereka ingin mencelakai Nabi, tapi kalau sudah Allah sendiri yang memilih Rasulullah sebagai nabinya, Allah yang menjaga, yang melindungi, tidak bisa apa-apa mereka, kan begitu. Wa min dzalika, dan ialah termasuk itu nasruhu, adapun pertolongannya Nabi, pertolongan Nabi birru'bi, dengan rasa takut, amamahu, di hadapan Nabi, masirata syahrin, sejarak perjalanan 1 bulan. Apa itu? Itu termasuk salah satu ismah atau penjagaan Allah kepada Nabi, bahwa beliau diberi anugerah oleh Allah apa? Musuh itu masih sejarak perjalanan 1 bulan, itu sudah ada perasaan gentar, ada perasaan takut, ada perasaan gentar. Masirata syahrin, sejarak perjalanan 1 bulan, sudah ada perasaan takut gitu. Kalau musuhnya kamu, ya kan, berhadap-hadapan langsung dengan kamu, dan tidak ada takutnya sama sekali, kan? Kamu yang takut. Ini Rasulullah, musuhnya ini sudah perjalanan 1 bulan, masih perjalanan 1 bulan itu kan lama kan, ya bukan zaman sekarang, zaman dulu ya, perjalanan 1 bulan zaman dulu, ya kan. Musuh itu sudah dibuat gentar itu kalau mau berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kama qala sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih, itu sebagaimana bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih, di dalam hadis sahih. Ya, itu dalam hadis sahih keterangan itu kan, utitu khamsan lam u'titu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli, atau kama qala, katanya Nabi, saya diberi 5 perkara
yang tidak diberi kepada nabi-nabi sebelum saya. Salah satunya ini, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Saya diberi pertolongan oleh Allah dengan rasa takut yang dicampakkan kepada hatinya musuh masih sejarak satu bulan. Dengan salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamalu ismatihi sallallahu alaihi wasallam minasyaitan, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب توصل كل حوب واستر لنا العورات وأمن الروعات واغفر لوالدنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا رسول نهضى بكل سل صلى وسلم ربي عليه عد الحب عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. الفاتحة.